Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuk kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Bidayatul Hidayah, ya, tanjakan-tanjakan memulai untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qismul Al-Awwal, ya, pada bagian pertama dari kitab ini adalah Fitta'at, ya, mengenai ketaatan. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan pekan lalu bahwa ada 3 pokok pembahasan utama kitab ini. Pertama ketaatan, yang kedua adalah menghindari semua hal-hal yang dilarang di dalam agama. Baru yang ketiga berkaitan dengan menjalin hubungan bersama dengan Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Ilam, ketahuilah, ini kata pengarang kitab ini, Syekh Al-Ghazali, anna awamil Allah Ta'ala fara'idun wa nawafilun. Jadi perintah-perintah Allah kepada kita itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama berupa faraid, yaitu hal-hal yang fardu, ya, atau wajib. Yang kedua nawafilun, ya, perintah yang sifatnya sunnah. Nah, di dalam agama ini, baik kita sebagai orang muslim, dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita keluar dari adalah ada 2. Pertama perintah, yang kedua larangan. Yang ketiga yang tidak jelas diperintahkan dan tidak jelas dilarang. Nah, itu yang kemudian hukumnya adalah mubah. Nah, jadi hukum dasar di dalam agama yang mengatur, ya, dalam lingkup kehidupan kita, mulai dari kita bangun, bernafas sampai pada tidur kembali, kita tidak bisa keluar dari 5 hukum pokok. Ya, yang pertama adalah yang wajib dan yang kedua adalah sunnah. Nah, inilah yang dibahas. Jadi pertama itu perintah. Perintah itu ada 2. Jadi kalau perintah itu sifatnya keras, itulah namanya wajib. Kalau dijalankan dapat pahala. Kalau kita tidak melaksanakannya, kita berarti berdosa. Yang kedua ada perintah di dalam agama, tapi sifatnya sunnah. Dilaksanakan kita dapat pahala, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya, itu semuanya perintah. Nah, bagaimana nanti membedakan mana perintah wajib, mana perintah yang sunnah? Nah, itu ada beberapa indikatornya. Ya, salah satunya adalah mengacu kepada dalil-dalil yang bisa mendukung. Ya, misalnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada amalan yang dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau wafatnya,
Dan di dalam pelaksanaannya itu Nabi memberikan ketegasan bahwa siapa yang melakukan ibadah ini maka dia mendapatkan pahala yang sekian dan siapa yang meninggalkannya maka dia akan mendapatkan siksaan. Itu menunjukkan bahwa perintah itu adalah wajib. Tapi kalau ada satu amalan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau pernah meninggalkan, ya pernah tidak melaksanakan. Nah, itu salah satu indikasi bahwa oh ini tidak wajib. Ya, seandainya wajib, pasti Rasulullah tidak akan meninggalkan. Nah, inilah yang disebut dengan ketaatan. Nanti pembahasan selanjutnya adalah beberapa contoh-contoh. Nah, bagi kita ini dalam beragama, fal fardu rasul mal, ya, wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulun najatu. Ya. Jadi amalan-amalan yang wajib di dalam agama kita rasul mal. Ya, ini diibaratkan dengan dalam dunia ekonomi ada namanya rasul mal. Rasul mal itu artinya pokok perdagangan, modal besar, ya, modal utama. Ya. Kalau kita mau berbisnis tidak punya modal, itu susah. Nah, di dalam beragama, ya kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban itu adalah modal utama. Wahwa aslut tijarah, yaitu pokok perdagangan. Artinya, ya bisnis tidak akan bisa lancar jadi kalau tidak ada modalnya. Wabihi tahsulun najatu. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban itulah tahsulun najatu, baru kita bisa untung, bisa sukses, terhindar dari kerugian. Ya, jadi wabihi tahsulun najatu minal mahalik, yaitu terbebas dari yang namanya bahaya dan kebinasaan. Nah, jadi inilah peringatan baik kita sebagai umat yang beragama, kita sebagai muslim, selama kewajiban kita, ya katakanlah contoh yang paling konkret ya, kewajiban sholat 5 waktu. Nah, selama kewajiban sholat 5 waktu itu artinya itulah kita bisa bebas dari bahaya, ya tentu bahaya spiritual, bahaya akhirat, ya karena begitu ada kewajiban salah satunya yang kita tinggalkan, tidak melaksanakannya, berarti kita ada bahaya. Bahaya itulah yang namanya dosa. Nah, dosa itulah nama bahaya. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain, ya, yaitu misalnya puasa Ramadan, ya itu kan wajib, ya selama tidak ada halangan. Maka dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka disitulah pokok keuntungan kita. Disitulah pokok kita bisa bebas dari yang namanya kebinasaan atau bahaya. Nah, wan naflu huwa ribhu wa bihi al-fawzu bid darajat. Ya. Sedangkan yang namanya an-naflu atau an-nawafil, jamaknya nawafil, yaitu sunnah, amalan-amalan sunnah adalah ar-ribhu. Ar-ribhu itu artinya keuntungan. Jadi makin banyak amalan sunat yang sempat kita lakukan, maka keuntungan kita lebih banyak. Wabihi al-fawzu bid darajat. Nah, dengan amalan-amalan sunat yang kita praktekkan itu, maka kita akan al-fawzu, ya mendapatkan sebuah keberuntungan, ya dengan bid darajat, banyak derajat. Artinya makin banyak amalan-amalan sunat yang kita lakukan membuat ya derajat kita akan makin tinggi. Nah, jadi inilah perintah di dalam agama yang terdiri dari perintah wajib dan perintah sunat. Ya, jadi yang paling pokok dulu adalah wajibnya, nanti setelah itu adalah sunatnya. Nah, kalau dua-duanya kita amalkan, nah inilah yang kita harap. Inilah yang disebut dengan ketaatan, ya. Jadi makin banyak amalan sunat yang kita lakukan, maka ya keuntungan kita
semakin tinggi dan sekaligus derajat kita juga semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada penjelasan lain dari para guru kita bahwa nanti suatu saat, ya misalnya di akhirat kelak, ya, ternyata umur kita di waktu mukallaf, ya kita dulu kan ya mohon maaf lah ya, kan tidak semua manusia pada mulai masa mukallaf itu masa mulai kita wajib. Mungkin kalau laki-laki mungkin umur 13 tahun, 14 tahun udah balik. Ternyata kita waktu itu kan masih ya biasalah, masih lagi anu-anunya tuh belum sadar. Nah, bisa saja sholat subuh ada yang tidak sempat kita lakukan karena kita merasa masih muda kok, nanti tua lah baru kita sholat. Nah kan begitu misalnya ya. Jadi pada umur-umur itulah baru kita sadar. Nah penjelasan para ulama nanti di akhirat kelak ketika dihitung ada yang wajib tidak dilaksanakan, maka nanti akan dicari amalan-amalan sunatnya. Katakanlah sholat sunatnya dicari. Nah perbandingannya kalau saya tidak salah ya, jadi 1 banding 70 ya, ada juga kalau saya mengatakan 700. Nanti dicatat itu, nanti kalau ini yang 70 atau 700-nya inilah pengganti terhadap kewajibannya yang terlalaikan. Nah, maka itulah disebut nawafil, salat nawafil, salat nafilah. Nafil itu artinya penambal. Ya, kan kalau yang wajib tidak dilakukan kan ada sesuatu yang bolong, tidak lengkap, maka itu ditambal dengan amalan sunnah. Nah, jadi secara hukum sunnah ya, tapi itu hitungannya di akhirat ya, jangan dihitung waktu di dunia ya, karena itu salah kaprah ya, hanya di akhirat kelak dari sisi amal pahalanya. Tapi kalau prakteknya tetap aja uang wajib tidak bisa digantikan. Wah, saya kan sudah salat sunat banyak nih. Coba bayangkan bulan puasa saya tarawih kan 1 bulan. 1 bulan tarawih itu kan 30 malam. Itu tidak bisa mengatakan tidak usah saya salat Jumat nanti tergantikan dengan tarawih. Itu tidak bisa karena tidak sederajat ya. Nah, tapi intinya itu tadi, kalau kita mau bebas ya, karena pokok modal utama adalah yang wajib. Nah, kemudian yang sunat itu adalah keuntungan. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari ya, berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudusi mengatakan, yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma iftaradtu alaihim. Tidaklah ya seorang yang mendekatkan dirinya kepada aku ya dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang saya wajibkan kepada mereka, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya min nawafil ya, dan dia selalu ya, seorang hamba selalu mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafili, dengan salat sunat, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Nah, artinya gini. Jadi salah satu jalan ya Allah bisa mencintai kita sebagai hambanya, pertama yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Pertama, mendekatkan diri dengan melaksanakan apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan. Ya, seperti tadi itu. Ya, jadi mulai, kalau dalam bahasa yang paling praktis itu yang disebutkan dalam rukun Islam, mulai dari salat, puasa, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Ya. Demikian juga wajib-wajibnya dalam konteks hubungan sesama manusia. Wala yazal abdu ataqarraba bin nawafil. Nah, dan selalu mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunat. Ya, sunat itulah tadi, apakah salat sunat rawatib, salat sunat yang sebelum melaksanakan ibadah yang wajib dan sesudahnya. Demikian juga salat-salat sunat yang sifatnya berdiri sendiri. Ya, misalnya salat duha, ya,
salat sunat yang lain, apalagi yang salat sunat muakkad. Nah, itu juga pernah kita bahas ya, tapi nanti akan kita ulangi lagi untuk mempertegas ulang ya, salat duha, salat apalagi ya, tahajud, salat witir, nanti kalau puasa salat tarawih ya. Kalau salat-salat sunat yang muakkad yang berjamaah itu salat id ya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha dan seterusnya, salat istisqa, salat gerhana dan seterusnya ya, salat-salat taubat dan macam-macam. Nah, itu semua akan ya membuat kita akan semakin dekat kepada Allah. Nah, dengan dekatnya kita kepada Allah, maka kata Allah, saya akan mencintainya. Nah, lalu selanjutnya hadis ini mengatakan faidza ahbabtuhu. Nah, kalau saya mencintainya, mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nah, inilah yang diharapkan ya, semua ulama, terutama ulama-ulama tasawuf. Kata Allah, kalau aku mencintai hambaku, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa lisanahu alladhi yabtishu bihi, ya, yantiku bihi, ya, dan aku menjadi lidahnya yang dia pakai untuk berbicara. Wa yadahu allati ya yubtishu biha, dan aku yang menjadi tangannya yang dia pakai untuk menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang menjadi tangannya yang dia pakai untuk berjalan. Nah, ini bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan artinya banyak penjelasannya. Ini pertama, kalau Allah yang menjadi ya media untuk kita pakai mendengar, pendengaran kita itu terpelihara. Jadi artinya Allah memelihara pendengaran kita untuk tidak banyak mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi selalu mendengar hal-hal yang baik, termasuk begitu kita mendengar hal-hal yang positif, itu membuat kita akan bisa mengerti dan sadar. Jadi betul-betul pendengaran kita ini mengantar kita hidayah gitu. Itu yang pernah kita bahas yang kemarin tentang hidayah. Begitu kita mendengar, oh iya begini. Nah, itu namanya Allah menjadi pendengaran yang kita pakai mendengar. Karena begitu juga penglihatan. Jadi penglihatan kita terpelihara, tidak sembarang apa istilahnya itu ya, apa aja itu ditatap semuanya, padahal itu bisa merusak. Nah, jadi itu yang dimaksud. Nah, itu kalau kita sudah menjalankan hal-hal yang wajib sekaligus menjalankan apa yang Allah sunnatkan kepada kita, membuat kita semakin dekat kepadanya dan Allah akan mencintai kita ya. Inilah yang luar biasa ini. Bayangkan kalau dalam arti hakikinya itu kan mana mungkin Allah menjadi pendengar yang kita pakai mendengar, Allah menjadi penglihat ya, jadi begitu juga sumber-sumber kesadaran dalam setiap orang itu kan pintunya pertama itu adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan. Maka kalau ini terpelihara, terjaga langsung oleh Allah, maka insya Allah kita akan selamat. Ada ayat dalam Al-Quran yang dikatakan di surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal basarah. Nah, itu. Jadi Allah mengeluarkan kita manusia ini ya dari perut ibu kita. Artinya kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Nah, la ta'lamuna syai'a dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal basarah. Lalu Allah menjadikan buat kita adalah pendengaran dan yang kedua adalah wal basarah, penglihatan.
Ya, jadi yang pertama Allah jadikan, ini ayat seperti ini dalam Al-Quran itu ada sekitar 5 kali kalau saya tidak salah, selalu diawali dengan pendengaran baru penglihatan. Kenapa? Karena ilmu dan kesadaran yang kita miliki itu pintunya melalui pendengaran. Jadi makin banyak kita mendengar, itu makin banyak potensi jalan untuk kita bisa mengerti dan sadar terutama tentang masalah agama kita. Itu. Yang kedua al-basara, yaitu penglihatan. Dengan banyaknya sesuatu yang kita lihat, maka itu membuat kita semakin sadar. Maka makin banyak kita belajar, bertemu guru, makin banyak tempat kita tempati belajar, maka keberkahan dan kemudahannya juga semakin banyak. Itu. Jadi jangan pernah merasa saya kan sudah belajar. Jangan, karena makin banyak kita dengar, makin banyak kita lihat. Tetapi ya pendengaran dan penglihatan itu yang seperti ini tadi, di mana Allah akan menjaganya dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika yang dilihat selalu yang buruk-buruk, itu juga berpengaruh ke hati kita. Itu maksudnya. Nah, baru yang ketiga wal afidah, ya, wal afidah. Yang ketiga Allah ciptakan setelah pendengaran dan penglihatan adalah afidah. Afidah itu jamak dari fuadun. Fuadun itu artinya hati. Jadi yang kita dengar, yang kita lihat, itu diproses masuk ke dalam hati, timbullah ilmu, timbullah kesadaran. Ya, karena tadi katakan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dengan adanya ini maka kita menjadi tahu. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah akan memelihara pendengaran kita, Allah akan memelihara penglihatan kita yang pakai melihat, termasuk Allah memelihara lidah kita. Jadi kita tidak sembarangan ngomong, apalagi ya ngomong yang bisa ya menyakiti, tersinggung dan menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang dimaksud. Jadi lidah yang kita pakai adalah di situ Allah menjadi lidah kita untuk kita bisa berbicara. Ya. Begitu juga selain lidah, tangan allati ya juga. Begitu juga tangan, artinya tangan kita ini terpelihara, ya. Jadi betul-betul terpelihara untuk tidak sembarangan, ya, sampai menyentuh dan mengambil sesuatu yang tidak halal buat kita. Begitu juga kaki, ya, maksudnya itu langkah-langkah kita ini terpelihara. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang baik, nah itu berat sekali. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, maka itu ringan langkah kita. Nah, itu namanya terpelihara itu. Jangan sebaliknya. Kalau hal-hal yang dilarang, cepat sekali. Tapi kalau hal-hal yang baik, wah itu beratnya. Nah, itu artinya kurang terpeliharanya. Di situ salah satu tanda bahwa Allah kurang mencintai kita. Tapi kalau Allah cinta kepada kita dengan syarat menjalankan tadi perintah dalam bentuk yang wajib dan perintah dalam bentuk sunat, maka inilah yang terjadi. Nah, inilah hadis yang menjadi dasar utama dalam kajian tasawuf. Ya, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ngomongkan, apa yang kita gerakkan tangan dan kaki, itu perintahnya semua dari hati. Ya, karena ini telinga, pendengaran, penglihatan, tangan, lidah, ini hanya semacam prajurit. Panglimanya itu di dalam ini. Inilah menggerakkan. Nah, maka ketika hati ini tempatnya Allah menjaga kita, maka dengan seluruhnya, dengan sendirinya ini semuanya akan ikut. Nah, inilah yang dibahas. Ya, karena memang kitab ini ya namanya Imam Al-Ghazali adalah kitab tasawuf. Nah, itu kira-kira penjelasannya berkaitan dengan perintah dalam agama. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahzatika wa anfasika, ya, min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Ya, wahai orang-orang yang sedang mencari, dalam perjalanan mencari ilmu, mencari keridhaan Allah, mencari keselamatan dan ridha Allah,
kamu tidak akan bisa sampai bisa menjalankan perintah-perintah Allah kecuali, nah ini, bimuraqabati qalbika, kecuali hatimu itu selalu merasa berada dalam pengawasan Allah. Artinya ada kedekatan. Ya. Karena kalau kita merasa selalu berada dalam pengawasan kepada Allah, maka kita akan selalu memperbaiki pendengaran, penglihatan, memperbaikilah dengan jalan menjalankan kewajiban-kewajiban dan bisa menambah dengan menjalankan banyak amalan-amalan sunnah. Karena kita merasa di hati. Yang merasa itu di hati kita. Wajawarihika, termasuk ya anggota-anggota tubuh kita ini merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, ya, dalam waktu yang sekecil apapun, ya, wa anfasika, dalam seluruh gerakan napas-napas kita, ya, dari pagi sampai sore dan dari sore sampai ya pagi, begitulah seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan muraqabah. Jadi muraqabah itu selalu berada di dalam pantauan. Kalau bahasa sekarang itu merasa selalu berada dalam pantauan CCTV itu. Coba kalau kita merasa di dalam CCTV, wah itu pasti kita memperbaiki. Waduh, kan kita kelihatannya. Gitu. Coba kalau tidak ada merasa diawasi CCTV, kita berbuat seenaknya, memakai pakaian sembarangan kan tidak jelek juga. Tapi begitu ada CCTV, wah kita berbuat. Apalagi CCTV sekarang bisa menjawab. Assalamualaikum. Kok tidak ada orangnya? Ternyata CCTV menjawab. Itu semua memperlihatkan bagian dari keajaiban bahwa ternyata Allah Maha Kuasa. Nah itu yang dimaksud, ya. Jadi memang dalam ilmu tasawuf ini membahas masalah hati. Jadi hati inilah menjadi kata kunci. Begitu kita selalu merasa dewasi, maka itulah yang mendorong kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya sunnah. Fa'alam, ketahuilah, anna Allah Ta'ala muttali'un ala damirika. Ketahuilah bahwa Allah selalu melihat apa isi hatimu, ya. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika. Jadi lahir dan batin kita ini ya semuanya ya diketahui dan terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitun bi jami'i lahzatika wa hadaratika wa khataratika, ya, wa sairi sakanatika wa harakatika. Jadi seluruh pergerakan, baik kita dalam posisi diam tidak bergerak pun, begitu juga dalam kondisi yang sedang bergerak, ya, dalam seluruh gerakan nafas kita ini tidak ada yang bisa absen dan alpa dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik wa annaka fi mukhalatatika wa halawatika, ya, mutaradidun baina yadayhi. Ya, baik kita lagi sedang rame-rame ataupun lagi sedang pada posisi sendirian, kita harus merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa lepas, ya, apalagi kita merasa ada di depan Allah, maka kita selalu merasa berusaha, terdorong, termotivasi dan terinspirasi untuk selalu menjaga diri kita dengan tetap tidak akan lalai dari hal-hal yang wajib, ya, dari perintah-perintah agama, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah. Kalau dalam kitab Al-Ghazali yang lain, salah satu upaya memperbaiki sholat sebelum kita takbir itu kita tanamkan dalam hati kita persis seperti kita seorang hamba, ya, seorang budak, seorang berada di depan raja, ya. Kalau kita seorang budak kalau berada di depan rajanya itu kan gini, nunduk saking takutnya. Jadi pada waktu salat seolah-olah itu seperti itu posisinya. Maka itulah sebabnya dibaca itu ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku, engkau lah yang aku maksud. Waridhoka matulubi, ridhomu lah yang aku cari. Jadi itu salah satu upaya, ya.
Ya, jangan dibidiakan. Itu bid'ah, tidak ada ayatnya, tidak ada. Jangan, karena ini ikhtiar, ya. Karena itu dilakukan sebelum takbir. Tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar, maka seluruh bacaan yang kita baca adalah sesuatu yang sudah ada panduannya dari Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Tapi kalau sebelum melaksanakan itu tidak apa-apa, boleh. Karena itu bagian dari cara menjaga kehusuan. Nah, jadi kata Al-Ghazali ada 4 atau 5 itu ya yang harus dirasakan. Jadi namanya ta'zim. Jadi kita merasa mengagungkan seolah-olah ada di depan kita ada raja yang membuat kita. Ada rasa malu, ada rasa penuh harap. Begitu salah satu cara. Karena ini tadi ini. Jadi jadikan diri kita seolah-olah sedang berada di hadapan Allah dan tidak ada sedikit pun yang absen ya, dalam kondisi bergerak, dalam kondisi tenang, dalam kondisi rame-rame, di dalam kondisi sendirian, sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pala yaskunu fil mulki wal malakut ya sakin. Jadi tidak ada yang bisa tenang ya dari pantauan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yataharraku mutaharrikun, tidak ada yang bisa bergerak. Ya semuanya illa wa jabbarus samawati wal ard muttali'un, kecuali Allah yang menggerakkan itu. Jadi kita selalu merasa seperti itu, barulah kita terdorong kita melaksanakan hal-hal yang wajib. Ya'lamu khainatal ya aini ya wa ma tukhfi as-sudur. Jadi Allah Maha mengetahui tentang bagaimana pengkhianatan pandangan mata kita dan apa yang tersembunyi dari balik hati kita. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ini ada dalam Al-Quran pada surat Ghafir ayat 19 dan surat ayat 7. Jadi tidak ada yang tersembunyi, baik yang sifatnya ya rahasia dan paling tersembunyi pun dalam pandangan mata manusia tetap di sisi Allah sama saja. Maka fata'adib ayyuhal miskin zahiran wa batin min bani yadallahi ta'ala ta'addubal abdi ad-dalil al-mudlim. Maka beradablah wahai orang-orang miskin zahir secara zahir dan batin ya di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adabnya seorang hamba yang merasa menundukkan ya merasa dirinya sebagai orang berdosa ya di hadapan penguasa ya Al-Malik Al-Jabbar Al-Qahar yang maha perkasa dan nah jadi sekali lagi wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafkidaka haitsu amaraka ya, artinya begini, maka sekarang bersungguh-sungguhlah bahwa Allah tidak akan pernah melihatmu ya ketika engkau meninggalkan perintahnya. Begitu juga Allah tidak akan pernah hilang dari hidupmu selama kamu menjalankan perintah. Jadi ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan dan kita melaksanakannya, itu artinya Allah sedang bersama kita. Tapi sebaliknya ketika ada perintah yang diperintahkan lalu kita tidak melaksanakannya, maka itu artinya Allah menjauh dari kita. Maka itulah sebabnya kenapa kita istighfar dan tobat. Karena istighfar dan tobat itu adalah seperti kita kembali. Ya, karena itu tadi begitu ada perintah yang kita langgar, tidak menjalankannya, itu membuat kita akan semakin jauh. Nah, bagaimana caranya? Memang harus ada tekad, kesediaan untuk menyiapkan semua potensi dalam diri kita ini ya untuk senantiasa menjaga diri, menjaga hati, lalu kemudian hati yang terjaga itulah mendorong kita bisa melaksanakannya dengan menyiapkan waktu untuk senantiasa menjalankan perintah ini. Maka nanti pembahasan selanjutnya ini dimulai daripada waktu bahwa kita bangun tidur. Karena ketika kita bangun tidur sudah ada niat untuk beribadah menjalankan perintah, maka itulah adalah salah satu jalannya untuk bisa menjalankan perintah kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai bagian pembahasan pertama, yakni masalah ketaatan. Nanti selanjutnya nanti bicara tentang contoh-contoh di dalam ketaatan itu. Ya, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu menata hati dan pikiran kita, dan kita pun juga selalu merasa berada dalam pengawasannya sehingga mendorong kita untuk senantiasa taat kepadanya. Nah, salah satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, kokohkan hatiku selalu berada pada agamamu dan selalu taat kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.